Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini ada syai', yaitu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Syai yaitu dibaca lin atau layin ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yaitu kaidahnya lin itu kapan ada dua huruf, yaitu huruf ya atau huruf wawu, di mana huruf tersebut mati jatuh setelah harokat fathah seperti ini ya. Kapan ada ya mati seperti ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin ya. Ini sama-sama ya mati, itu dibedakan antara lin dan matobi ya. Memang sama di dalam ya matinya, tapi kalau bacaan lin atau layin, dia ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Beda dengan matobi, yaitu ya mati. Kalau matobi seperti ini, dimana matobi itu ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini yang membedakan antara lin dan matobi, walaupun sama-sama ya mati ya. Ini juga ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin, artinya lunak. Syai, cara bacanya seperti itu. Kemudian syai'in di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ini cara bacanya dibaca idhar. Apa yang dibaca idhar? Ini tanwinnya dibaca idhar. Karena apa tanwin dibaca idhar? Karena tanwin tersebut berjumpa dengan huruf ain. Jadi setiap ada tanwin atau nun mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, di situ mengandung hukum beberapa hukum bacaan tajwid, itu ada 5 hukum ya. Yaitu diantaranya itu bacaan idhar ya. Jadi baca artinya idhar itu jelas. Jadi tanwin atau nun matinya dibaca jelas apabila berjumpa dengan huruf halak 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Untuk seputar idhar sudah kita bahas di episode ke-9, yaitu kaidahnya idhar kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halak, yaitu hamzah, ha, hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Itu artinya idhar itu jelas. Adapun nadumnya idhar wa tahillata hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Untuk seputar nadum tajwid sudah kita bahas di episode ke-29. Jadi ini cara bacanya, tanwinnya dibaca jelas, syai'in ya. Jangan ikhfa ya. Ikhfa itu samar artinya. Jangan dibaca samar, jangan syai'in jangan. Jadi tanwinnya ini dibaca idhar atau dibaca jelas bahwa di sini ada tanwin syai'in Kemudian ya. Kemudian ada lafal alim. Di sini ada ya mati, li, di sini ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini untuk polanya matobi yang berupa huruf ya, yaitu kapan ada ya mati seperti ini didahului huruf yang berharokat kasroh, maka dibaca matobi, yaitu polanya matobi ya. Polanya matobi itu untuk yang huruf ya itu seperti ini terus ya. Jadi hurufnya matobi ya, saya sering ulang-ulang agar tidak lupa, yaitu ada 3 huruf. Yaitu huruf yang pertama matobi itu berupa huruf alif seperti ini ya. Untuk polanya alif yang dibaca matobi itu ada alif seperti ini, dia didahului huruf yang berharokat fathah ini. Jadi
Ya ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini untuk polanya alif yang dibaca mad tabi'i, atau seperti ini juga. Wa di sini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini polanya mad tabi'i yang berupa huruf alif. Untuk mad tabi'i yang huruf yang kedua itu berupa ya mati seperti ini, dimana ya mati tersebut dia polanya didahului huruf yang berharokat kasroh. Untuk iya yang mati yang memenuhi syarat dibaca mad tabi'i itu kapan ada ya mati seperti ini dan dia didahului huruf yang berharokat kasroh, berarti ya ini termasuk hurufnya mad tabi'i ya. Jadi jami mi dibaca mad tabi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Seperti ini juga ali ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian huruf mad tabi'i yang ketiga itu ada huruf wawu. Nah, syaratnya wawu menjadi dibaca mad tabi'i itu dia juga mati. Ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau untuk wawu menjadi mad tabi'i itu dia mati sama dengan ya, akan tetapi untuk huruf wawu dia didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga dibaca mad tabi'i. Adapun panjangnya mad tabi'i itu 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Contoh seperti ini, fa'ah ya. Nah, itu. Yang ini jami, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kalau satu harokat kependekan jami, satu harokat. Kalau untuk 2 harokat panjang 2 kali lipat jami, seperti itu. Nah, ini mad tabi'i saya ulang, ali li dibaca mad tabi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Nah, kemudian setelah mad tabi'i ini ternyata berjumpa dengan huruf mim, di mana huruf mim ini huruf yang diwakofkan. Jadi huruf apapun setelah mad tabi'i ini kok diwakofkan, maka ini bukan mad tabi'i lagi melainkan mad arid lisukun. Dibaca dinamakan mad arid lisukun alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan ya. Jadi ini pentingnya kita belajar mad tabi'i ya, karena mad tabi'i itu selalu akan ada hubungannya dengan bacaan mad-mad yang lain. Seperti ini contohnya. Jadi ini alim dibaca mad arid lisukun alasannya mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakufkan, itu berupa huruf mim. Jadi mad arid lisukun itu terbuat dari mad tabi'i dulu. Kemudian mad jaiz atau mad wajib seperti ini ya. Wa ini ada huruf berharokat berdiri dibaca mad tabi'i, akan tetapi dia berjumpa dengan hamzah. Perjumpaan mad tabi'i dan hamzah berada di lain kalimat, ini dinamakan mad jaiz munfasil. Kalau berada satu kalimat mad wajib mutasil. Apapun itu bacaan mad, baik mad arid lisukun, mad jaiz, mad wajib, mad tamkin, mad iwad, mad lazim baik yang kilmi atau yang harfi, baik yang mukhaffaf atau yang musaqqal, mad iwad, apalagi mad shailah, semuanya itu terbuat dari mad tabi'i. Untuk teman-teman yang mau belajar dari awal, ini saya sarankan untuk mengenal mad tabi'i dulu ya. Yaitu mad tabi'i, seputar mad tabi'i itu sudah kita bahas untuk huruf alif ya. Sudah kita bahas di episode yang pertama. Untuk mad tabi'i yang berupa huruf ya sudah kita bahas di episode yang kedua. Untuk mad tabi'i yang ketiga yaitu berupa huruf wawu sudah kita bahas di episode yang ketiga. Untuk yang masih bingung bisa berkomentar di episode tersebut, insya Allah kami jawab ya. Saya ulang, lafal alim ini dibaca mad arid lisukun alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Kalau sudah menjadi mad arid lisukun seperti ini itu mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu boleh dibaca tul, yaitu artinya tul itu panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Cara bacanya alim. Nah,
Jadi mat alif sukun boleh dibaca panjang seperti itu boleh. Wajah yang kedua, mat alif sukun boleh dibaca tawasud, artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Seperti contoh alim. Atau wajah yang ketiga boleh dibaca qasar, artinya pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat, yaitu seperti matobi'i alim. Nah, seperti itu. Mumpung waktu masih ada ya, ini kita bahas tentang makharijul huruf ya. Yaitu yang pertama, huruf H. Huruf H ini keluarnya huruf itu berasal dari tenggorokan ya. Dimana tenggorokan itu atau yang terkenal huruf halak atau terkenalnya huruf idhar, huruf yang jelas ini ya. Dimana huruf H ini keluarnya dari tenggorokan atau halak itu artinya tenggorokan. Dimana tenggorokan tersebut yaitu dibagi 3 tempat, yaitu ada tenggorokan bagian atas, yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit masih di tenggorokan, yaitu tenggorokan bagian tengah, juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf ha dan huruf ain. Kemudian turun ke bawah lagi, yaitu berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Nah, ini ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ini, huruf ha dan huruf hamzah. Jadi totalnya huruf halak atau huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin ya. Kemudian ya, cara bacanya ha ini di pangkal tenggorokan, ha. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu ini keluarnya huruf wawu itu berasal dari kedua bibir yang renggang ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir itu sebenarnya ada 3 huruf, yaitu huruf wawu, 1 ini huruf wawu, yang kedua huruf mim seperti ini, yang ketiga huruf ba ini. Baik huruf ba atau huruf mim atau huruf wawu, ketiga huruf tersebut yaitu makharijul hurufnya atau keluar hurufnya berasal dari kedua bibir. Akan tetapi yang dibedakan yaitu yang perlu digarisbawahi, yaitu untuk huruf wawu ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Jadi kalau huruf wawu ini memang keluarnya huruf yaitu melibatkan 2 bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah, tapi dia huruf wawu tersebut dihasilkan dari kedua bibir yang renggang alias tidak nempel bibirnya atau tidak rapat. Jadi kita bilang wawu, wa itu bibir bawah dan bibir atas berperan, cuman tidak nempel. Wa, kalau nempel salah, mbah salah. Akan tetapi untuk huruf mem dan huruf ba memang sama, keluarnya huruf sama di kedua bibir. Akan tetapi untuk huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat atau nempel. Kita bilang huruf mem, ma itu kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, nempel dulu atau rapat dulu. Begitu pula huruf ba juga dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, bi, bu itu nempel dulu, kedua rapat. Di vokal ba, bi, bu, ba, be, seperti itu. Bu, bam, bani, bam, naminal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Jadi seperti itu untuk huruf ba ya. Jadi sama, wawu, mim, ba sama-sama dihasilkan dari kedua bibir. Akan tetapi untuk huruf wawu dihasilkan dari 2 bibir yang renggang, dan sementara huruf mim dan huruf ba dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Selanjutnya, untuk makhrajnya huruf lam yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut.
langit mulut itu terletak di atas lidah ya. La. Tetangganya dengan apa itu gigi, pangkal gigi seri atas ya. Jadi ada pangkal gigi seri atas itu tempat tumbuhnya gigi, langsung ke dalam sedikit itu namanya langit mulut. Yang mana langit mulut itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf lam, huruf nun, dan huruf ro. Untuk teman-teman yang masih bingung seputar makharijul huruf atau keluarnya huruf, itu sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13, yaitu dimana langsung kita praktekkan videonya, langsung kita tunjuk ada gigi, ada lidah di situ untuk yang masih bingung atau belum paham, dan silahkan diputar di episode ke-12 dan 13. Kalau belum paham boleh berkomentar di episode tersebut ya, boleh bertanya di situ. Kemudian untuk huruf dzal ini tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf itu dia berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Jadi rata-rata huruf itu sebenarnya yang paling banyak itu bertempat di ujung lidah. Nah, walaupun ada lidah itu ditempati di bawah huruf, ada yang bertempat di pangkal lidah, ada yang tengah lidah, bahkan ada yang di tepi lidah. Akan tetapi untuk huruf rata-rata itu bertempat di ujung lidah. Nah, sementara di ujung gigi seri. Jadi gigi itu terbagi 2, yaitu ada pangkal gigi, ada ujung gigi. Untuk pangkal gigi itu namanya tempat tumbuhnya gigi, sementara ujung itu pucuk gigi. Untuk huruf dzal ini yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Kemudian untuk huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Ya, tengah lidah. Untuk huruf kha ini sama huruf halak atau huruf idhar. Ya. Huruf idhar yaitu berada di tenggorokan bagian atas. Kha ya, suaranya agak kasar. Kha beda yang ha bersih. Ha, kalau ha yang enggak ada titiknya itu turun ke bawah sedikit, yaitu berada di tengah tenggorokan. Untuk huruf kha ini yaitu di tenggorokan bagian atas, sama-sama huruf halak atau huruf idhar, cuman untuk yang kha ini keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Untuk huruf ha itu turun sedikit, yaitu di tengah tenggorokan. Kemudian huruf lam tadi sudah, itu ujung lidah menyentuh langit mulut. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf itu berasal dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu yang mana? Pangkal lidah itu lidah yang bagian belakang, di mana lidah yang mentok bagian belakang itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf ini yang paling pangkal, yang paling belakang. Maju sedikit yaitu ada huruf kaf. Jadi pangkal pangkal lidah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ya. Qaf, qa, ka itu ya. Itu di situ di pangkal lidah. Huruf lam tadi sudah di ujung lidah menurut langit mulut. Untuk huruf kaf itu sama ini, yaitu berada di pangkal lidah. Untuk huruf mim tadi sudah, itu makhrajnya huruf itu berasal dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma mimu ya. Ma mimu bam ya. Itu kita rapat dulu. Mu mam ya, seperti itu. Penimam naminal mum nima mima mania manima, seperti itu. Mimu seperti itu. Kemudian untuk huruf mim sudah, huruf fa ya. Kok lagunya kok blur gimana ini? Waduh lah, seperti ini. Untuk huruf fa ini yaitu makharijul hurufnya itu berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Ini untuk huruf fa itu dibedakan dengan huruf mim, huruf ba, huruf wawu ya, dibedakan. Untuk huruf tadi yang wawu, yang mim, yang ba itu melibatkan kedua bibir. Tapi untuk huruf fa itu melibatkan satu bibir yang bawah. Satu bibir saja yang bagian bawah.
Itu bedanya. Jadi maksudnya huruf fa di mana? Di bibir, tapi bibir satu, yaitu bibir bagian bawah. Bibir bawah plus dia bagian dalam. Ya. Maksudnya huruf fa, saya ulangi, itu bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Untuk ujung gigi seri, jadi gigi seri ada dua, yaitu itu yang berada di depan, yang bawah itu namanya yang namanya itu gigi seri bawah, yang mulut yang atas itu namanya gigi seri atas. Nah, untuk huruf fa ini makhrajnya yaitu dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fa fi fu baf, seperti itu ya. Fu fa fa ni faf na minal muf ni ma fi fa fa ni fa, seperti itu vokalnya. Dan huruf hamzah yaitu bertempat di pangkal tenggorokan kumpul dengan huruf h, a. Untuk huruf ra ini makhluknya huruf yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit kumpul sama huruf lam ya. Untuk huruf dzat, al-dzat ini ya, Allah, itu keluarnya huruf berasal dari tepi lidah. Tepi lidah itu pinggir ilat ya, tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Gigi geraham itu gigi yang besar itu ya, gigi yang bagian belakang itu gigi geraham ya. Jadi keluarnya huruf dzat itu berasal dari tepi lidah baik kanan atau kiri menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah, Allah, Allah. Beda dengan todho ya. Kalau todho, do yang seperti tok yang ada titiknya itu di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas sama huruf dal itu. Jangan disamakan dengan huruf Allah yang ini itu berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Seperti contoh itu ya, qadha itu berasal dari yang pertama huruf dot, dari tepi lidah menyentuh gigi geraham langsung maju bertemu dengan huruf dot, di mana huruf dot itu menggunakan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Qadha, jangan qadha. Kalau qadha itu sama huruf dal. Untuk seputarnya masih bingung bisa diputar episode kami sudah kita bahas di episode tentang makharijul huruf ya, di episode ke-12 dan 13. Benar huruf jim. Jim ini makharijul hurufnya bertempat di tengah lidah. Ja. Ji ju ban je. Ju jan jani janj na minal mujni maji jan jani ja ya, huruf jim. Keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Kemudian untuk huruf mim sama tadi yaitu kedua bibir yang rapat. Untuk huruf ya yaitu tadi ada yaitu tengah lidah. Huruf ain yaitu berasal dari tenggorokan bagian tengah. A ya, sama dengan huruf H ya. Jadi huruf ain ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah. Untuk huruf sa, untuk huruf sa ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Ujung gigi itu pucuk gigi ya. Kalau pangkal gigi itu mepet dengan tumbuhnya gigi ya. Gusi atau apa itu. Kemudian untuk huruf mim untuk huruf mim ini berasal dari kedua bibir yang rapat tadi sudah. Untuk huruf sin yang punya sifat shofir ini bukan yang ada titik tiga ya, sin dan shin beda ya, ini shin ya. Kalau untuk huruf sin ini berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah yang punya sifat shofir ya. Beda yang shin ini, yang sha yang mempunyai sifat tafashi ya, ada suara tersebar. Tafashi itu artinya ada suara tersebar kayak seperti usapite sha. Kalau ini shofir ada suara bersiul as seperti itu. Ini beda. Untuk yang huruf sin ini itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Kalau yang sha ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Kemudian huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wa. Kemudian untuk huruf hamzah.
Untuk huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, dimana pangkal tenggorokan ditempati dua huruf yaitu huruf hamzah dan huruf ha. A, H itu sama di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Kemudian untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Kita geser dulu untuk huruf sin ini tadi sama sudah, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Untuk huruf mim berasal dari kedua bibir yang rapat ma. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Untuk huruf fa keluarnya huruf dari tadi ada sudah fa. Nah, ini ya, yaitu bibir bawah bagian dalam ya. Bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Kalau masih bingung tentang bibir bawah bagian dalam, silahkan diputar di episode ke-12 dan 13 ya. Fa. Kemudian untuk huruf sin sama, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Untuk huruf sofir ya, untuk huruf sin, za, sod itu ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan di antara ujung gigi seri bawah. Ada yang mengatakan ujung gigi seri bawah. Nah, batuk. Kemudian untuk huruf wawu ini berasal dari kedua bibir yang renggang. Wa, kita bilang huruf wawu itu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau tidak nempel, wa. Untuk huruf h ini keluarnya huruf yaitu berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf nun keluarnya huruf itu berasal dari ya Allah, astagfirullah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah langit-langit mulut itu yaitu berada di atas lidah ya. Untuk huruf sin yaitu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, sa. Untuk huruf ba berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ba ya. Jadi kita rapat dulu. Ba rapat dulu. Ba, bi, bu, ba. Bu, bam, bani, bab, naminal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Nah, seperti itu ya, kalau ba rapat dulu, ba. Untuk huruf ain yaitu keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan, ya, sama dengan huruf h ya, sama-sama di tenggorokan bagian tengah atau tengah tenggorokan. Untuk huruf sin ya keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, sa. Untuk huruf mem dan huruf wawu ini sama-sama di kedua bibir, akan tetapi untuk huruf mem itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya. Ini sama ya. Dari huruf ba, huruf mem, huruf wawu keluarnya huruf itu berasal dari kedua bibir. Akan tetapi yang perlu di garis bawah atau perlu diperhatikan, untuk huruf ba dan huruf mem itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau tidak nempel. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, ta ya, tetangganya itu langit-langit mulut. Untuk huruf wawu yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf h keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf wawu keluarnya huruf dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf ba keluarnya huruf berhasil dari kedua bibir yang rapat ya, dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, ba. Rapat dulu. Untuk huruf kaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah yaitu k, yaitu pangkal lidah atau lidah bagian belakang itu ditempati dua huruf yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Untuk huruf lam ya,
Untuk huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf shin ya ini. Huruf shin ini yang punya sifat tafashi. Apa artinya tafashi? Tafashi itu ada suara tersebar ya, seperti gusah pitik ya, sha itu tafashi. Yaitu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, sha ya, tengah sha ya, sha yaitu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Beda yang ini ya, kalau yang ini menggunakan ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari bawah, kalau yang ini berada di tengah lidah, sha ya. Untuk huruf ya sama, huruf ya ini juga berasal dari tengah lidah. Jadi huruf shin dan huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Untuk huruf ain keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah, jadi naik sedikit dari hamzah. Dari hamzah pangkal tenggorokan naik sedikit yaitu berada di tengah tenggorokan, yaitu ditempati huruf ain. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, la. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Untuk huruf mim yaitu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, ma. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.